Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, khususnya sahabat misteri yang dirahmati oleh Allah SWT. Kali ini sore ini kita bersama bintang tamunya. Bintang tamu siapa? Ini sahabatnya Bunda. Sahabatnya Bunda. Namanya Ibu Siti Heti yang waktu itu komentar. Halo dulu, Bu. Halo dulu atuh. Assalamualaikum. Ditahan dulu ya like-nya ya. Ditahan dulu. Nah, ini kebetulan momen kali ini kita akan mengorek-ngorek permasalahan perempuan. Karena perempuan itu makhluk misteri. Jadi konten kita misteri, perempuan pun misteri, hatinya misteri, penuh tanya-tanya. Tanda tanya. Gemper, keduaan. Biasanya berdua, ini jadi takut nggak bisa jawab, akhirnya bawa temennya. Ya. Ini Bunda Squad ini. Bunda Squad ya. Masih ada lagi nanti cadangan-cadangan yang lain yang ada yang karena ini baru satu nih. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe channelnya Abah Ustad. Kali ini kita ditemani sama ini nih, berdua mau korek-korek dulu ya. Ini yang pertama adalah Momi Heti. Disebutnya Momi Heti ya. Iya, aku panggilnya Momi Heti. Jadi dikenalnya Momi Heti, nama panggilan akrab ya. Nama panggilan akrabnya Momi Heti. Nah teman-teman, kali ini kita biasa akan jebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau udah berdua mah jawabannya pasti. Bantuin jawab ya. Oke. Ini ada 167 pertanyaan ya dalam waktu 1 jam. Harus dijawab dengan hati. Harus dijawab dengan hati. Terus sejujur-jujurnya. Maksudnya gini. Biar konten Abah Ustadz ini ada edukasinya. Kayak kemarin kan udah laporan ya ke Bunda ya bahwa suami saya udah ada perubahan. Iya, ada. Gitu kan. Ada perubahan, jalan-jalan berdua, berendam berdua. Dengan mahramnya ya, Iya. Kalau jadi gara-gara kemarin upload itu ada ibu-ibu bilang gini, aduh Neng, cina ibu kamari itu mempraktekkan yang Neng bilang di YouTube. Cina yang mana kata tuh? Yang midnight sama midtime. Jadi ibu sama bapak pergi berdua harus berendam ke Cipanas. Aku kapan ke Cipanas ya Neng? Menit pengen ya? Belum diajak? Oh belum. Gak pernah bawa anak-anak. Belum, kan mau Kan itu mah harus berdua, nggak boleh bawa anak-anak. Oke. Kudu ngores kocek deh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pasti sedang menunggu apa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, silakan Bunda, Momi, silakan jawab. Mau bareng-bareng, mau satu-satu, silakan dengan pemikiran masing-masing tong hareosan. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu diketahui ini samping saya ini Momi Heti ini adalah salah satu pokoknya jago nyinden. Iya, pesinden. Sebelum ditanya-tanya, alumni dari mana? Nih? SMK 10. Nih alumni SMK 10 tahun berapa, Mi? 97. 97. SMK Negeri 10 Bandung. Jadi SMK yang jurusan kesenian ya, Mi? Tahun 97 nih. Kalau kenal Momi Heti nih, jangan lupa ya komennya artis 97 nih, artis 97. Sekarang Kang Sule, Kang Sule sama almarhum istrinya almarhum. Nah, bareng. Ohang sama. Ohang. Nah, teman-teman, tolong dilihat ini Momi Heti sekarang. Betulkah Momi Heti? Pertanyaannya, betulkah Momi Heti alumni SMKN 10?
Kalau betul-betul alumni SMKN 10 berarti Bisa nyinden. minimalnya bisa nyinden untuk para penggemar, para penonton setia channelnya Abah Ustad. Oke, Momi. Maaf ya Mi, sekarang mah aku pro ke Abah. Sorry ya Mi. Nah ini jebakan ya, jebakan kalau. Jadi waktu itu Mami mau nyinden di nikahan Oke. aku. Enggak. Jadi. Nah, ini jebakan sebetulnya mau curhat tapi dijebak dulu. Ini jebakan pertama ya, jebakan backnya. Iya. Jadi Momi Heti sekarang mau nyinden sedikit saja Mi. Dek tong pupuh minyak. Biasa we nyinden. Nyinden. Nah tuh, silahkan Momi Sedikit ditunggu. aja, Mi, Ini di Kang, halaman, mungkin di halaman. Kang Sule ataupun Kang Ohang kenal Momi Heti ini akan mengulang kembali kejayaan tahun 97. Silahkan Momi. Mi, Mi, ayo. kita persembahkan, please welcome Mami Iya. Yati. Ayo. Apa ya? Bibit, bibit asin ku batepang unggal dinten janten temperan kahemen kawit kawit nabiasa kaentepan rasa era budaya masangkeun soca tekaraos janten galecok sorangan tekaraos janten ngumbar panglamunan. Udah segitu aja ya. Ternyata betul. Ajib. Ternyata betul ajib ya. Berarti betul SMKN Negeri 10 itu jago-jago ya. Jago-jago dalam menghidupkan lagi ada Sunda ya, seni budaya Sunda ya. Itu Kan- jurusan karawitan. Karawitan nih. Ada jurusan karawitan, ada jurusan tari, padalangan, broadcast. Sekarang kita sama broadcast. Terus ada musik nasional ya, Oh. internasional gitu. Momi Lebih tahun kompleks lagi ya sekarang. Momi tahun 97 ambil jurusan apa di SMKN 10? Karawitan tuh makanya bisa sama jago Kang Sule. juga. Kang Sule, Kang Ohang dan almarhum Teh Linanya. Nah, Satu kelas. mantap jago. Aku juga baru Oh, dengar. silahkan. Oh, gitu. Mau? Bukan, maksudnya baru dengar Mami. Biasanya Bunda ini nggak mau kalah. Ini Yalah. biasanya Mau di rumah aku suka sama nyanyi. Maestro. Biasanya di rumah suka nyanyi. Iya, nanti Nyanyi kan. Happy Birthday to you. Ternyata ajib ya. Ya, Masya Allah ya suaranya. Suara mama Anugerah dari bisa. Allah itu. Keren. Nah. Makasih ya Mi ya. Sama-sama. Mau tanya Mi, tahun 90 waktu itu kan belum ada gadget tuh ya. Belum ada gadget ataupun apa ya? Medsos. Medsos. Sosialisasi sama teman-teman itu tahun 97 itu seperti apa? Gaulnya Langsung berhadapan, langsung ketemuan. oh ketemuan gitu. Kan Misalkan gini, kalau dulu ya waktu kalau kita masih sekolah, di sekolah itu ada UP unit produksi. Jadi bakat-bakat kita itu kalau misalkan ada yang hajat nih, nah kita suka dipanggil sama UP itu, yuk ikutan. Dan dipilih siapa aja yang ikut. Nah manggung gitu. Seleksi dulu ya. Seleksi dulu. Tapi diseleksi dulu. Momi sering gitu. Alhamdulillah. Sering. Berarti Mau termasuk nanya nih. yang terpilih. Ampaunya waktu tahun 97. Ampaunya. Malu cuma 10.000. Gede loh itu Tahun 10.000. 97 Itu 10. Orang 97. Orang mah kan dikasih besek doang ya, Pak. Ini dikasih uang 10.000. Jadi kalau udah beres manggung nih suka dipanggil. Yang kemarin manggung ke sana, ayo ngambil uangnya di Pak Urey itu. Dulu ada Pak Urey ya. Pak Urey, Bendahara. bendahara sanggar mungkin ya. Nah, kita itu langsung ngantri, ngambil itu tanda tangan.
Pas dilihat, iya 10.000. Happy tapi ya Mi, pada saat itu gede juga Soalnya ya. bayaran dulu waktu di SMK 10 itu cuma 3.500. Oh, Bisa berarti bayaran punya selama 6.500 ya? 3 bulan. 6.500 itu bisa Ada sisa. main, bisa jajan, pokoknya enak aja. Nah, Zaman dahulu itu. Zaman dahulu Kalau itu sekarang mah jadi zaman 10.000. Bakso. Bakso aja 15.000. Nah. Jadi min sekarang itu. Iya. jadi padahal tahun ya. 97 itu teman-teman medsosnya itu langsung bertatap muka. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin penonton itu sama benaknya, kan kita laki-laki. Laki-laki, saya mewakili laki-laki ya. Laki-laki dari penonton. Tahun 97 itu kan gak ada medsos. Mau nanya, kalau misalkan kita suka seseorang, kan kalau sekarang mah bisa via WA, minta nomor via WA. Kalau dulu zaman mami itu gimana? Pakai surat. Masih Masih sampai pakai surat-surat. Iya, ada abah juga waktu itu bikin surat. Ke dia bikin surat. Oh, Aku Iya, apa? bikin surat ke dia, Enggak. ketahuan Oh, sama iya. mama. Enggak ketahuan sama guru BP. Oh iya. iya. Emang iya suratnya itu dulu juga suratnya itu kan masuk ke apa ke kantor ya. Jadi dipajang si surat itu. Jadi lihat hari Senin ya. Jadi setiap hari Senin kita itu sambil lihat mau bayaran nih SPP, Hah. lihat ke kaca ada nama kita nggak di surat itu. Nah, gitu. Paling romantis loh dulu. Paling tahun 97 tempat paling romantis pada saat waktu itu di daerah Bandung di mana, Mi? Ya ada sekolahan yang paling romantis. Iya. Kan masa-masa di sekolah. Kisah kasih di sekolah Oh. nggak ada. Nggak ada di taman jomblo, taman apa, ada. nggak ada ya. Iya. Paling kita mainnya ke kebun binatang. Kebun binatang Taman Sari. Taman Sari ke kebun binatang paling. Aku tuh curiga seangkatan sama Mami ya, pengalamannya sama. Ya, kira-kira. Kayaknya kita seangkatan. Padahal- aku baru masuk SD, Mi. Kita 97 SD, Mi. Masuk SMP. SD. Lulus SD. 97, Oh iya, 2000. Aku lulus masuk SMP. SMK 97. Aku lulus SD. Lulus SD mau Berarti kakak udah tua ya? bukan tua. Bukan Tapi tua. lebih duluan lulus SMA-nya. Iya. Gitu. Bukan tua ya. Itu banget ya. Bijak sini dan Bijak. bijak sana. Bijak. Terus Bunda ada pertanyaan ke Momi? Atau mau ditanya-tanya? Enggak. Tanya dulu. Mau bantuin Mami jawab aja. Eh? Mau bantuin Mami jawab. Kalau mau bantuin Mami jawab lebih baik pegang kamera aja. Boleh. Oke. Teman-teman apa-apa. ini Momi sudah sekarang 2000 berapa? 2020. Nih. Tata cara mau nanya seperti ini maksudnya. Ketika Momi dibesarkan di satu keluarga yang baik ya, keluarga baik. Seandainya Mami ini bisa merubah dalam satu hal di keluarga kita yang sudah dibesarkan, terus mau merubah satu hal ya untuk lebih baik, apa yang Mami lakukan? Satu, nih ini harus dipahami. Momi hidup dibesarkan di satu keluarga. Seandainya Momi bisa memberikan kontribusi yang baik ke keluarga kita yang sudah kita baik, apa kontribusi Momi yang Momi akan lakukan? Memberi support dan dukungan ya. Memberi support dan dukungan. Baik materi atau materi sama moralnya juga ya. Materi sama moral. Mah pertanyaan jawaban teh iya Mendatar. klise gitu. Oh gitu. Iya. Atau apa? Iya. Memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu masih luas, kebahagiaan untuk anak, kebahagiaan untuk orang tua, kebahagiaan untuk pasangan atau calon pasangan.
banyak kebahagiaan itu. Calon pasangan. Kira-kira mami kalau Buat anak-anak, membahagiakan anak-anak aja. Jadi sekuat tenaga bagaimana caranya harus bekerja keras untuk anak-anak. Bekerja keras untuk anak-anak. Nah, sekarang mami kan kerja. Bagaimana cara membahagiakan anak sedangkan anak selalu ditinggalkan? Coba apa namanya? Teknik apa? Tipsnya. Tipsnya memberi pengertian sama anak-anak karena anak-anak itu harus belajar mandiri. Jadi dikasih pengertian dulu, kita itu harus mandiri, bagaimana caranya, gak boleh tergantung sama orang tua. Di rumah sama siapa? Di anak-anak ya sama anak-anak kan udah pada gede, jadi bisa saling, kakaknya mengurus adik-adiknya. Jadi dari kecil itu udah belajar, yuk mandiri, jangan tergantung sama orang lain. Tapi iya betul, itu kalau anak-anak diajarkan mandiri memang Harus. kesannya itu kayak tega gitu ya. Tapi memang Tapi harus biar mereka itu tahu, oh ada orang tua, nggak ada orang tua, kita bisa. Gitu. Itu pertanyaan. Itu memang kelebihan anak-anak yang ibu atau bapaknya bekerja. Ibunya bekerja atau ibu bapaknya bekerja, itu kelebihannya. Kelebihannya jadi si anak-anak itu bisa Mandiri. Jadi anak-anak itu ya kalau mau lihat ya kalau zaman sekarang anak-anak itu banyak yang dididiknya nih kasih uangnya blok gitu. Kalau mami enggak seperti itu. Gimana nih? Jadi anak itu dikasih uang itu cukup untuk ke sekolah, misalkan nih per anak pertama nih ya kasih 10.000 sehari misalkan, itu harus cukup dari pagi sampai sore. Selebihnya dia harus makan di rumah. Kita udah menyediakan makanan itu untuk di rumah. Jadi anak-anak itu enggak apa ya, mau punya uang, enggak ada uang, anak-anak itu sudah terbiasa dengan uang sekecil itu. Zaman sekarang kan ya kalau lihat orang lain, mami aja ya suka dengar orang lain ngasih anaknya itu 50.000. Padahal mami mah enggak seperti itu. Kudu diajar perih gitunya. Tong Belajar diwawai perih. Tong diwawai teuing. Jadi kalau kebiasaan, kalau anaknya, nah sekarang kan anak-anak udah kerja ya, dua ini yang udah kerja. Jadi pas mereka punya uang sendiri, mereka udah terbiasa, enggak apa? Maksudnya nggak beli apa, nggak hambur lah gitu. Jadi nggak boros. Jadi mereka merekatkan, oh ini yang perlu dibeli, ini yang enggak gitu. Jadi kudu perih ya Mi. Kalau kata bahasa Sunda mah lamun hayang boga peurah kudu perih. Iya, Mun hayang kurang kudu perih. Itu ya. lamun urang hirup perih bakal menang Menang perang. perah. Jadi Perasaan Enak aku kalau emang Bunda itu enak bagi Abah. Kalau orang lain mah hanya bisa dilihat aja, nggak bisa dipegang. Oke, kita lanjut. Nih, ini kan anak-anak udah gede ya. Kalau kita mah anak-anak masih kecil ya. Anak-anak udah gede. Sebetulnya bukan anak-anak ya. Mulai agak sedikit pertanyaannya menjurus-jurus. Apa juga mau nanya mami ya? Boleh, nanti Bunda mau Abah dulu nanya. aja. Abah dulu ya. Abah soalnya 176 pertanyaan itu dalam waktu 1 jam harus Iya, beres. iya. Perasaan Bunda 176. Biar nggak diet. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Mi. Maaf ya, mau nanya. Mami kan sendiri, kerja sendiri. Semuanya diurus sendiri, dari bangun tidur sampai tidur lagi sendiri, sama sendiri dipegangnya. Nah, tantangan perempuan yang hidup sendiri itu di luar itu seperti apa sih? Tantangannya, apakah ada cowok atau ada apa gitu misalkan biar tahu ya banyak sekali. Banyak sih tantangannya. Salah satunya nih
ya ada yang win-win ya. Cuman ya dilihat dulu respect nggak ke anak kita, terus kondisi kitanya gimana, terus anak-anak kitanya gimana. Terus itu kita juga harus tahu kondisi anak bagaimana, terus itunya juga gimana gitu. Terus itu apa? Gitu. Nggak boleh egois, kita mau tapi anak-anak juga kan harus seperti itu, Mbak. Jadi harus ini ke anak-anak juga gitu, Mbak. Seperti apa berarti? Emang apa gitu? Enggak. Iya, apa Pak? Apa baik? Bunda mau nanya dulu, nih Abang mau ngumpulin pertanyaan dulu. Katanya udah ada 167. Ya sok Bunda, udah habis 1 jam. Ini teman-teman ya, biar Bunda pengen nanya ke Sebenarnya masih bukan Bunda yang mau nanya. apa? Cuman karena tadinya kan Abang kan mau nanya ke Bunda. Bunda kan minta tolong sama Bu Eti. Kurang jawab pertanyaan Abang. Tapi kenapa jadi aku yang ditanya? Kan ya? ini Aneh. sorry ya, teman-teman, ini kan segmennya jebakan. Iya. Jebakan. Jadi suami istri itu harus duet gitu. Jadi sok Bun, tanya Bun. Jadi nih Mami kan kerja ya. Sama kayak aku kerja. Cuman kadang-kadang kalau misalnya lihat di kondisinya kayaknya lebih berat sendiri ya. Cuma kayaknya gitu ya. Tapi kan kita bawa happy aja, enjoy aja. Kok setiap yang single Enggak pasti sih. bilangnya happy. Teman Iya. kita juga ya. Kang Sony itu Itu jangan bilang sebut namanya. kita. Hah? Dibilang Iya, itu Astagfirullahaladzim. meruntuhkan. soalnya Tit, bukan Kang Sony ya, Tit gitu. Kang Tit itu selalu bilangnya, saya mah single tapi happy. Tah. iya harus dibawa happy aja. Itu harus tuh dibawa beneran enjoy happy aja. atau cuma Harus, di mulut aja sih gitu? Enggak lah, ya harus happy aja. Jangan dibawa diambil pusing, buat apa diambil pusing? Kalau aku mah merasa kalau sendiri tuh gak happy. Apa ya? Iya. Enggak. Happy. Dulu. Badan aku aja gemuk. Jadi harus dibawa happy. Iya. Emang setiap orang yang baik laki-laki maupun perempuan, Bawa enjoy aja. maksudnya Nggak usah. ketika dia sendiri, hidup sendiri, pas ditanya, aku mah dah Happy, happy. sendiri. Emang bener nih happy? Happy aja. Aneh ya, Mbak ya? Iya tuh, kita kan kerja, punya uang, terus nggak ngurus. Oh, Kita kan ngurus jadi anak-anak. gini, Mbak. Jadi dalam artian punya dunia sendiri, tidak Iya. usah berbagi dengan yang rumit-rumit gitu ya. Nggak mau yang rumit-rumit. Jadi teman-teman ya, Kalau ditambah sama yang rumit-rumit nanti kita kurus. jadi teman-teman tuh, itu sinyal ya, sinyal dari si Momi ya. Jadi kalau itu nggak usah. Rumit-rumit. Tapi gini, Enjoy kalau aja. nih gini, kan 1 tambah 1 jadi 2 ya. Kalau happy tambah happy jadi double happy-nya. Gitu. Kan? Enggak. Ya. Aku happy, Abah happy, happy-nya jadi Happy double. semua. Tapi kan aku juga happy, anak-anak happy. Jadi kan banyak Oh. happy-nya. Ya. Tapi di Tapi hatinya, pahalanya nggak sebesar Nggak. aku. Hahaha. kalau Gitu di, Kan, Mbak? ya betul. Tapi di hati nama kalau lihat yang berduaan, Nggak bisa senderan gini kan? Kan bisa sama Bunda. ngeles ya. Benar. Oke, Bun Ayan. Cuman memang betul, Mbak, dijelasinnya ke Abah. Sekarang Abah jelasin apa perbedaan antara perempuan yang bersuami dan perempuan yang single di mata Allah dan di mata malaikat pencatat Oh. kebaikan dan keburukan. Coba jelasin. Perempuan yang single ataupun laki-laki yang single ya. Jadi ini pokoknya kan, yang single dengan ya yang ini kan berpasangan aja. yang nontonnya laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Jadi harus dua-duanya Bu. Iya. Boleh. Enggak, ini mah berarti dimensinya single dengan pasangan. Ah, gitu. Dimensinya single dengan double badminton ya. Jadi yang belum pernah dulu ya. Yang belum pernah itu
ketika dia ibadahnya hebat itu cuma setengahnya dibanding yang sudah berkeluarga. Setengahnya baik laki-laki maupun perempuan itu dalam hadis. Nah, bagaimana yang sudah pernah? Yang sudah pernah otomatis dia sendiri. Otomatis dia sudah sendiri. Pernah berpasangan, berkeluarga, kemudian sendiri. Kemudian sendiri. Bagaimana itu pahalanya? Pahalanya akan tetap sama apabila dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ngurus anak-anaknya, untuk perempuan dulu, ngurus anak-anaknya, dan akan nambah pahala bagi dia. Pahala yaitu sebagai seorang ayah. Double jadi pahala. Tapi ketika sudah pahalanya berjibun tuh, dia sendiri pahalanya sendiri tapi pahalanya double. Tapi ketika misalkan suatu waktu ada yang srek di hati, ya, ada yang srek di hati, maka pahalanya akan bertambah lagi, bertambah lagi. Gitu. Kenapa jadi bertambah? Kenapa menjadi bertambah? Karena dia mengurus seorang pemimpin keluarga. Anda tertarik? Mengurus nunggu keajaiban dari Allah sendiri. Nunggu keajaiban, mudah-mudahan agak mudah-mudahan ada nggak Pak? nah happy pokoknya nih kan biasa emang takdir itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat ini banyak sekali orang teh lamun bogoh bukan bogoh atuh ya, menikah teh bukan didasarkan karena sunnah Nabi, tapi dalam beunghar itu mah gitu. Kamu misalkan geus jeung si Momi mah nyaman pokokna mah. Si Momi mah cenah boga gawe. Rumah boga, mobil boga. Nah, Mami menyikapinya seperti apa? Kalau ada cowok seperti itu. Menyikapinya bingungnya ya jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi. Jangan, kan itu jadi nanti malah jadi beban. Iya, itu mah kayak sinetron. Ya, kayak azab sinetron. di TV. Ada yang itu apa? Bukan yang hati yang tersakiti nanti Oh, seperti itu. Gitu. Di Indosiar nanti nonton. Jadi nanti nonton ya di Indosiar hati yang disakiti. Nah, kan terus hati perempuan itu susah ditebak ya. Susah ditebak hati perempuan itu. Emang seperti itulah, susah sekali Emang ditebak. laki-laki nggak susah Sama. Cek istilah, kalau kata istilah mah dalamnya lautan masih bisa diselami. Tapi dalamnya hati itu nggak bisa diselami. siapapun tidak bisa diselami. Ya Allah. Nah, Hanya Allah yang tahu ya. Nih mau nanya ini, Mami kan sering keluar ya, kerja keluar. Pernah nggak? Mau Mami mau Bunda nih, pernah nggak? Ada misalkan, kayak cowok nih, ganteng fleksibel ya. Ganteng maksudnya relatif, bukan fleksibel. Kalau fleksibel mah karet. Relatif ya. Misalkan tuh ini cocok nih jadi ayah. Pernah nggak ketika misalkan dinas keluar atau gimana, baik atau ini nanyanya berdua, ini nanyanya berdua. Oh, Bunda mah geus nikah jeung apa? Iya, dulu Bunda waktu kerja gitu ya, atau Momi waktu kerja keluar ada misalnya ini mah kayaknya cocok gitu sama Sanyindiran, ya Mika. kan ini jebakan namanya. Tapi dah dan ya pernah, udah manusiawi, udah pernah ya misok. Itu kan manusiawi ya. Tapi kita juga harus tahu menyelami dulu, harus tahu seberapa seriusnya dia. Jangan PHP, tapi laki-laki sekarang mah banyaknya PHP. Nah itu, Dan sekarang makanya laki-laki laki-laki mah sekarang kayaknya enaknya aja. Kalau dia lagi happy, lupa sama kita. Kalau misalkan dia lagi sedih, lagi apa? Curhat. Itu tuh siapa? Apa? Bukan, ya makan tahu lah, Mami.
Meren gitu. Mami mah ayeuna. Satu-satu dulu. Dijawabnya satu-satu. Mami Kan dulu. kan tadi kata apa juga barangan. Enggak, kalau segmen ini, pertanyaan ini satu-satu Mami dulu. Mi gimana tuh menyikapinya? Apa pernah misalkan ini cocok nih gitu. Dia- Menurut kita menurut cocok. kita. Tapi menurut dia cocok enggak? Enggak, Gitu, Mami Kak. pernah enggak cocok? Ya, ada Cuma sih. jawab pernah gitu. Oh gini kan Pernah. meren cek abah mah ih cocok ini kayaknya ini bisa lakiin aku. Gitu. Ya pernah sih, cuman kan kita juga harus tahu sedalam apa, terus tanggung jawabnya bagaimana gitu kan, kita harus tahu dong, Mbak. Bunda, Jangan PHP-in aja deh. lo tahu nggak PHP? Sama Pemberi apa? harapan Apa? PHP. Bukan. PHP itu pemberi harapan PHP. Nah, PHP-nya itu pemberi harapan PHP. lagi. Terus. terus Masa misalnya lieu? Jadi jangan lieu. diskusi, udah jangan Tinggalkan. tinggalkan. Bunda. Ya ini tinggalkan. Oke. Ya ini tinggalkan. Bunda. Harunya. Ini sekarang Bunda. Pernah nggak? Iya itu. Ah, yang pernah Oh, itu pernah. udah manusia. Oh. Dah bau kayak gitu meren. Nggak pernah. Ah, Nggak bohong. Ay eta si teteh ieu si Ece eta si Neng anu. Misalkan ini kan tong malikeun ke Abah, ini kan lagi ditanya. Misalkan Pernah. nah, udah. Misalkan Mami pernah ya. Bunda pernah. Terus kan tadi itu kalimat jawabannya itu pernah Nah, tapi dan orangnya tanya tuh siapa Bun orangnya? nggak usah. Abah. Nggak usah. Abah. Nggak usah. Abah itu ya pas seret bisa lakiun abi apapun yang terjadi. Nggak, maksudnya gini. Mau baik Oh, Mami sebelum sama Heti, Abah ya, sebelum sama iya, Abah ya, pernah. Mami Heti, Bunda, misalkan ketika keluar, oh iya mah cocok ya jadi calon imam kita ya, calon imam kita. Terus mulailah sampai PDKT gitu, ngobrol bareng, ngobrol kan curhat. kan harus diselami dulu diselami. baik buruknya kelakuannya akhlaknya ibadahnya kan gitu. Nama bahasa ya nama Taruh lah misalkan. Nah pernah sampai ke situ nggak? Ternyata mentok di tengah jalan. Ya pernah juga sih, Mentoknya dalam hal ke anak. Misalkan ternyata anak saya nolak atau anaknya dia nolak atau misalkan mentoknya nggak ada kejelasan. PHP lagi. lah. Berarti PHP, banyak PHP kata aku juga laki-laki Jadi- itu. Maka bah 1001 laki-laki yang benar-benar mah yang tanggung jawab. Masya Bah makanya jangan seperti itu, Bah. Bah, Ya, matakan, Bu. bah. Ya, Bu. Atau jangan seperti itu, Abah itu, bah. Abah itu harus baik, Bah. sama Nggak cukup Bunda. Bang? Ini tinggal ini. Siun, Gimana, Bu? Bunda. Iya. Dulu Iya. sebelum cek abah. Iya. Ya ada atuh. Ya. Terus sampai mana tuh? Sampai dikenalin sama anak-anak. Sampai anak-anak terus Sampai jalan-jalan bareng. terus Kan ada 3 hal. Ya, tiga apa-apa. hal. Biar teman-teman tahu gitu. 3 hal yang kita bisa tahu sifat orang itu seperti apa. Pertama, jalan bersama. Ya. Kedua, bisnis bersama. Ketiga, tinggal bersama. Tinggal bersama. Oh, salah ya. Itu mah. Jadi apa? Bukan. Ya, aku juga bingung bukan tilu naon. Yang pertama, jalan bersama. Udah Maksudnya pernah. jalan bersama itu Berdua. kita akan tahu sifat orang itu ketika di Bagaimana? perjalanan kita melakukan perjalanan bersama gitu. Berdua. Yang enggak tuh kan ada teman-teman, ada anak, ada siapa bareng. Bagaimana dia memperlakukan anak-anak Bunda, bagaimana dia memperlakukan teman-teman Bunda kelihatan. Bagaimana dia memperlakukan teman-teman dia di saat ada Bunda gitu. Berarti Kelihatan. Bunda belum pernah berdua. Berdua Jalan nanti yang ketiganya setan atau isi hati gitu. Ngobrol, berdua, ngobrol ngobrol. di mana, diajak kemana gitu. kalau di tempat publik ya
Pernah. Ngobrol. Tah mentok-mentoknya di mana? Gitu. Mentok-mentoknya itu adalah Tapi ketawanya nih gitu ih. mentok-mentoknya adalah Kan udah lama tuh pengorbanan kan. ya kan ini bukan maksudnya mentok-mentoknya itu ketika jalan bareng dengan anak-anak anak-anaknya nggak mau. Kenapa kurang ganteng kah atau kurang duit atau pelit atau trempamin misalnya. Masa harus nanya Kan ke anak? enggak. Kayaknya enggak sereg sama anak-anak kayaknya gitu ya Bunnya. Jadi enggak anak-anak juga kan lihat orangnya hati anak-anak itu kan sensitif sensitif kan anak-anak, jadi tahu anak-anak itu kan polos ya, jadi tahu oh ini teh bener sayang polos sayangnya itu bener-bener sayang ke aku. Misalkan ke anak-anak ada juga yang anak-anak di rumah sayangnya cuma ke si mama aja, kalau ke anak-anaknya enggak, nah gitu Bang. Jadi Kayak Ibu Tiri hanya cinta kepada Saya Jamilnya. karena biduan Momieti ini biduan. Oh iya cocok ya, Cocok. suaranya bagus. Bagus, terus hafal gitu. Bunda enggak ya? Iya, tapi kekeh terus nyanyi. Ya nggak apa-apa. Oh jadi sampai situ ya, mentok sampai situ bubar jalan. Terus yang kedua, Yang kedua gimana? diskusi bisnis bareng. Pernah dijalani? Pernah. Akhirnya? Memang enak bisnis sama dia mah gitu kalau untuk hal-hal bisnis. Hey dia ini nih, hey dia ini. ini nih Nih. ini Kan orangnya beda bukannya gitu. Hey dia, iya kan hey dia. Nih. Hey dia. Lumayan ini kan. dia ini Subscribe ya. subscribe ya Curhat nanti. Terus yang ketiga teh apa? Ada itu teh. Kalau kita ingin mengenal seseorang lebih dalam itu kan satu jalan bersama, melakukan perjalanan gitu ya. Kedua berbisnis atau berdagang atau melakukan usaha bersama. Nah yang ketiganya teh apa? Aku teh lupa. Bukannya hobi. Hah? Hobi. Cuma kan dalam Islam Oh, ada. Coba Abah pasti Ya, tahu nanti apa. dibuka lagi. Yang ketiga apa? Dibuka lagi nggak tahu. Pak Ustadz. Lupa lagi. Ah, Lupa berarti lagi. Oh sampai situ nih, Momi teh perjalanan kan. Jadi mentok-mentoknya karena tidak ada kejelasan ya. Jadi perempuan itu intinya tidak mau Diganggayong. jangan diganggayong atuh Bah. Ini kan Tidak mau publik dong. digantung. Tidak mau digantung ya. Jadi Ingin paling kesel. kepastian. Jadi misalkan ini cowoknya ganteng tapi dia nggak gantung. Ini jelek tapi dia ada kepastian. Milih mana? Milih Mi? mana Mi? yang jelek Yang jelek tapi ada kepastian. Oh mending mah. oh mending nah Enggak. jelek udah jelek ada Mending anu kepastian. ganteng tapi pasti. Saya paham Enggak maksudnya yang gini aja, yang baik, yang soleh, yang jadi pemimpin, yang mau berbagi apa ya? Ya berbagi. berbagi kesedihan, Suka dan duka, kegembiraan, kegembiraan, pokoknya malah berbagi suka dan duka aja gitu. Oh. Ya. Ya. Jangan pas dukanya berbagi dengan kita, sukanya Jeung batur. Model lainnya seperti aya sekarang suka ada istilah gini. Ih pacarannya jeung aku nikahna Nikah jeung jeung batur. Oh kayak Bunda alami seperti itu. Terus sudah emang geus teu da babarengan deui. Geus teu babarengan deui kumanya. Dan emang sudah tidak bersama, rek nikah jeung sama we oke sok we. Gitu. Lagian nggak ada pacaran apa? yang Oh. baik, yang soleh, yang baik, yang mau menjadi Nggak pemimpin. ada pacaran. Gitu. Tapi bareng jalan. Mau nanya Bunda? Sebenarnya mah mau nanya, cuman takut sensitif. Tapi mau ditanya aja. Oh iya, tanya aja ini Mami belak-belakan target ini. Kapan mau punya pasangan? Gak ada tahu. Cita-cita ada kan? Gak ada cita-cita. Malah banyak. Ada nggak pada saat ini yang deket baik gitu? Ada nggak yang deket? Mungkin kalau status mah mau ditaruhnya nggak akan ditanya status kedekatan kalian, tapi ada nggak secara hati? Jadi jujur sekali. Tapi Ada. ya nggak jelas, makanya Jadi nggak mau di PHP? Ini kalau sama Nunggu. orangnya ditonton nggak apa-apa?
Jangan. Oh jangan. Soalnya nanti aku mau share linknya ke orang itu. Oh dia subscribe loh? Hah? Enggak subscribe ya. Gak gaptek dah ya. Teman-teman teman-teman Untung dia gaptek. Mommy Happy ya, kalau nonton Mommy Happy terus ketawa-ketawa dari tadi ya. Happy ya. Jadi bener Mommy teh happy teh bener-bener happy. Tapi gitu. bener bah, kalau happy itu kita harus deketin orang-orang yang happy itu karena menularkan energi positif. Seperti ketawa ya. Ketawa itu menularkan ketawa-ketawa yang lain. Dan ketawa itu ternyata secara ilmu kesehatan itu bisa menumbuhkan sel-sel kulit baru, menghilangkan atau mentoksin zat-zat yang berbahaya dalam tubuh. Makanya lewat keringat, lewat pipis kan. Kalau orang ketawa suka pengen pipis ya. Nah itu. Nih berdua ya. Kan zaman sekarang mah tabu ya masalah ilmu pelet ataupun semacam. Kalau dulu tahun 97 ya mungkin pernah lah ya. Masalah itu mereka anak SMP pun tahu gitu Bun. Tahun 97 apalagi ya. SMA gitu udah pengalaman pernah tuh dulu hayang kalalaki itu, atau misalkan temen Mommy hayang kau itu sampai melet, ada nggak? Mami pernah melet? Enggak pernah melet, tapi dipelet. Oh, udah artis biduan. Iya, Mami pakai susuk nggak sih pas lagi jadi biduan? Ya temennya Kang. Pokoknya mah polos aja, nggak pakai apa-apa. Cuman ya karena auranya mungkin, karena Mami itu kayak nggak pernah percaya nggak percaya adanya hal yang seperti itu. Cuman Mami itu nggak pernah seperti itu. Mami mah menjalankan syariat agama aja, nyenain kemis, sunnah, ya. Puasa, jadi puasa aja. Kita mau apa-apa ya di puasaan gitu. Tapi teman-teman Mommy dulu ada yang seperti itu dan berhasil nggak? Ada sih, ada sebagian. Sampai nih ada bisnis cerita. Baru kemarin ya cerita. Katanya dia pernah mitos, nggak tahu nyata. Fakta ya. Dia tapi dia bercerita pernah ke Gunung Padang. Oh, Gunung Padang mau ngapain? Gimana sih Gunung Padang? Pernah nggak? Ya. Nah, pokoknya nanti dilihat aja lah situsnya. Itu untuk apa? Tahu Gunung Cewek Padang. Cowok. Contoh buat Abah aja. Iya. Ya PR buat Abah itu. Untuk ekspor ke sana ya. Ekspor ke sana Abah. Nanti gimana ceritanya? Jadi katanya dia pingin hebat, pingin sukses, dia pergi ke sana. Ke Gunung Padang. Dan di sana dia ya ada kuncennya ya. Jadi diantar sama kuncennya. Dia itu pingin apa nih? Misalkan pingin suaranya bagus, terus pingin apalagi terkenal, apa. Kebanyakan ya nggak tahu sih bener enggaknya. Cuma ada sih ini ya sukses. Cuman kan itu tapi apa itu berkaitan dengan hal-hal goib ya. Dan kayaknya musyrik ya. Ya, karena bersekutu dengan jin itu tidak boleh. Gitu ya. Dan itu suka minta imbalan loh jinnya. Ya makanya itu PR buat Abah. Coba lah teman-teman ke sana. Kita akan ada explore PR ya buat Abah. nanti ke Gunung Padang. Ada apakah di Gunung Padang itu? Karena yang namanya maaf ya, yang namanya kesenian tradisional itu pasti sedikitnya berbau dengan mistis-mistis. Berbau dengan mistis-mistis. Seperti contoh misalkan, jangankan itu, dulu pernah saya pengalaman pribadi, saya beli alat-alat untuk di kelurahan nih. Dulu itu dulu itu ada program PNPM kalau nggak salah. Itulah. Nah, salah satunya dialokasikan untuk beli gamelan untuk ibu-ibu, rampak kendang dan segala macamnya. Kebetulan saya nggak bisa. Cuma pengadaannya aja karena saya yang buat SPG-nya dulu itu. Nah, Mommy kan di sekolah karawitan, otomatis banyak alat-alat. Lingkungan seni ada alat-alat. Nih, yang saya tahu itu ketika alat-alat naonnya
degung, gamelan. gamelan, yang berbau-bau besi itu. Kan itu teh nih disimpan di kantor ya, di kelurahan. Itu teh setiap malam teh ada nah ya? Momi pernah nggak gitu dulu itu di sekolah atau mana? Sering. Jadi kita mau latihan nih kan, kalau ada ujian kita itu harus latihan, jadi sebelumnya kita harus latihan dulu. Nah pas kita mau ke sana, terdengar ada yang main gitu ya, main gamelan. Pas datang ke ruangan, nggak ada siapa-siapa, kosong. Terus Mami pernah pas mainin ada yang ngegoongin, pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Lari nggak? Hah? Ya lari lah, takut. Kirain itu udah biasa. Kalau Tapi udah kesini udah biasa, jadi ya biasa, udah bersahabat kayaknya gitu. Jadi kalau ada yang main-main gitu ya udah. Ini pas dilihat nggak ada siapa-siapa, yang tadi yang jadi emang mau main. Terus Cena nggak boleh dilengkahin ya, nggak boleh dilangkahin ya? Nggak boleh. Itu kalau dilangkahin kenapa? Nggak tahu ya, pokoknya pamali gitu ya. Pamali gitu ya. Jangan pamali gitu, nggak tahu sih Soalnya apa-apanya. dulu kan aku juga waktu zaman SMA pernah jadi nayaga ya, nayaga. Pegang bonang sama saron. Bukan goong. Goong itu Rani teman. Halo Rani. Rani di Jawa ya. Itu goong, aku saron, kalau nggak saron bonang. Itu semuanya perempuan. Pas lagi haid, diam di ruangan gitu teh, keung gitu ya. Iya, hawanya. Terus karena sihirnya takut gitu, lari ngelewatin itu di apa? Di lengkahan. Si saron itu dan si nggak tahu saron atau bonang lah waktu itu apa gitu. Dan aku sakit 2 hari. Ya dikiranya sakitnya sakit haid gitu ya, kan lagi haid gitu. Sakit haid. Udah 2 hari nggak latihan, terus sama si pelatihnya itu kemarin di sini sendirian ya, ya sambil nungguin yang main, kita belum datang. Terus lagi PMS ya. Terus ngelewatan ya. Emang iya nggak boleh. Jadi itu teh langsung di ini, aku nggak tahu lah diapain lah aku. Jadi itu teh emang dari dulu seperti itu ya. Setiap alat-alat tradisional ada penunjuknya ya. Jadi nggak sopan mungkin ya. Walaupun itu baru dibuat, tapi besoknya ada yang mainnya. Beda dengan alat-alat musik seperti gitar, piano. Nah itu beda. Beda ya. Kalau alat-alat tradisional itu sangat-sangat kental, berbau mistis ya. Mungkin ketika membuatnya juga effortnya lebih ini ya. Mereka mungkin ada ritual harus kayaknya gitu kan. Kalau gitar kan di pabrik. Kita akan telusuri ya mitos atau fakta. Nanti kita akan explore ke rumahnya Pak Dalang. Ke rumah Pak Dalang, temen abang ya. Pak Dalang. Mungkin nanti Momi tahu Pak Dalang, lupa lagi ya saya namanya. Terus sering DM terus ngobrol gitu. Bahkan masalah ketika beliau mau ngedalang untuk kan ngedalang itu zaman dari dulu ngeruat ya, ada ngeruat dulu gitu. Jadi nggak si cepot datang dek ngaruat itu ta didinya temenang baralik cenah bisi di batu ayah sangkakal ya gitu. Jadi ayah salekala anu maturan gitu. Jadi nggak boleh. Seperti di rumah goib kemarin, rumah goib kita telusuri itu banyaknya ketika pulang dari nonton wayang. Jadi minta antar ada cewek. Oh, jadi kalau ini pegelaran wayang itu harus suka tuntas. Harus tuntas. Kalau jadi tidak gini yang ikut gitu. Jadi gini, kalau nonton wayang itu jadi kalau nonton wayang itu kalau mau nonton sampai tuntas harus sampai tuntas, tapi kalau nggak mau nonton sampai dari awal pulang sebelum dalang memainkan membuka istilahnya. Itu ya apa rupiah gadawen kakawen itu pas gunungan gunungan muncul kakawen. Nah kalau misalkan itu suka dikasih tahu dulu meruat jadi dikasih tahu dulu siapa yang mau pulang silakan pulang dulu sekarang. Nah, tapi kalau misalkan mau sampai tuntas silakan gitu, jadi udah dikasih tahu dulu sebelumnya sama Padalang ya. Jadi itu kalau misalnya yang Gunungan teh aku lupa ingat ya, soalnya udah lama gak nonton wayang. Gunungan itu sebelum cepot atau sesudah cepot?
Sebelum gunungan sebelum dulu. Oh, Gunungan itu mah dulu. opening. Nah, namanya Disebutnya opening, nanti ada yang kedua, opening yang kedua. Nah, biasanya ketika mulai peruatan itu yang kedua, mulai rame tuh nanti itu yang kedua itu bermunculan tokoh-tokoh buta dan segala macamnya. Dan dan anehnya itu kan ya satu kesenian tradisional yang sangat buhun terus sangat fantastis harganya ya. Salah satunya itu ya wayang ya. Iya. Nah, wayang itu mungkin Mami belum tahu atau mungkin sudah tahu, wayang itu berasal pembuatnya itu dari Cibiru. ada sih. Nah, itu orang Cibiru, mama siapa? Mama Allah lupa lagi itu ya. Nah, itu yang yang pembuat wayang di tataran Sunda itu orang Cibiru, Bun. Oh iya. Iya, makanya orang Cibiru itu dapat disebutnya sama pemerintah itu desa emas. Salah satunya itu. Kok baru tahu ya? Hah? Baru tahu. Ya nanti Ya nanti eksplor ke situ. Nah, nanti kita ke Padalarang ngobrol gitu. Padahal sama Cibiru. Orang sebetulnya beliau salah satu orang sana juga. Cuman iya di Cibiru, tepat spesifikasinya nggak usah disebutkan. Cuman beliau itu ngasih tahu bahwa yang membuat wayang segala macam dari zaman dulu sampai sekarang terkenal yaitu Cibiru ini nih. Ternyata emang ada piagamnya, ada seperti Prestasi penghargaan dari pemerintah pusat. Kan cuman mama beliau itu sudah meninggal, jadi nggak ada penerusnya. Dan yang lain murid-muridnya dia buka. Wayang golek. Iya, wayang golek Kan masalah. wayang teh macam-macam. Masa ini kan ngobrol di tataran Sunda. Oh iya. Masa wayang kulit? Wayang Wayang kulit orang kan juga ada. wayang orang setiap malam kita wayang orang. Ya, oke, cut. Teman-teman kita lanjut, kita pembahasan ke mau angkat dulu. Sebelah sana. Kita lanjut pertanyaan ke apa, Miss? Nah, ini dia. Bun, mau nanya nih. Bagaimana tips-tipsnya membahagiakan seorang suami? Tips-tipsnya biar ibu-ibu tahu, biar suami kan Harus tahu denger dulu kesukaannya suami. kan denger dulu Iya, kan apa? kalau nggak tahu caranya membahagiakan suami kan bisa saja suami itu di luar sana bisa melirik kiri, melirik kanan, melirik ke atas, melirik bawah, melirik depan, melirik belakang, bisa saja. Nah, supaya si suami itu tidak melirik kiri, melirik kanan, fokus hanya untuk istrinya. Itu Tipsnya. melalui proses. Prosesnya seperti apa? Kan jangan bilang itu harus melalui proses. Kan prosesnya pemirsa yang budiman ini pengen tahu prosesnya harus seperti apa. Kan seperti yang Abah ceritakan waktu live tentang rumah tangga itu. Ya. Itu salah lagi. Oh, ini balik lagi. Oh iya, balik lagi. Jreng balik lagi. Waktu itu ya pernah Abah bilang untuk mengetahui sifat asli seorang suami atau istri itu minimal harus 40 hari atau sampai 4 bulan kata Abah. Nah, selama 40 hari itu kita telaah, teliti apa kekurangan, kelebihan, apa kesukaan, ketidaksukaan, apa yang membuat marah, apa yang membuat bahagia. Nah, Oke, siap. Itu. Ah, jadi iya, kalau lupa. misalnya bahagia Padahal itu itu relatif. Pertanyaan itu udah ya. Ih, Abah yang jawab sendiri. Oh, ini ada dari subscriber Abah Ustad yang bertanya. Kita punya pasangan. Iya. Punya pasangan, punya calon lah, punya calon. Si calon itu nggak mengerti
keinginan pasangannya. Iya. Itu gimana caranya supaya si pasangan kita, calon pasangan kita itu mengerti keinginan kita. Jadi jangan gini, abah bisa, Bunda teh harus mengerti keinginan abah. Abah yang ngerti abah, ke Bunda teh gitu. Udah aku juga pengen dimengerti abah. Gimana gitu. pendapatnya Bu? Nah, pasangan ini ya. Seandainya. Ini ada. Gimana atuh nggak ngerti-ngerti. Udah tanya ke temennya, tetep aja nggak ngerti. Sebenarnya Kan pertanyaan sih itu tadi. Mami jak abah coba kenapa Itu teh iya, kenapa abah nanya Kirain lagi? Bunda mau jawab gitu. Enggak, aku teh mau nanya ke abah. Kalau nggak ngerti-ngerti harus digimanain. Jadi gini ya, seorang laki-laki itu pasangan ya, jangan menyudutkan gender laki-laki maupun perempuan ya. Setiap pasangan itu mempunyai hati, mempunyai pikiran, dan setiap pasangan itu bukan malaikat ataupun bidadari. Malaikat, pasangan kita bukan malaikat, karena emang betul bukan malaikat. Sebab kalau malaikat itu ketika kita ngegerentes berbisik di hati, malaikat sudah tahu, oh keinginannya seperti ini. Tapi manusia itu tidak bisa seperti itu, harus diutarakan. Seperti kita nih, kita di satu tempat rumah makan ini ya, di rumah makan kita duduk di sini, datang pelayan, cuman diem aja, ngegerentes di hati. Pingin Pengen sop iga bakar di hati, pingin es jeruk tapi di hati ya. senyum aja ke pelayan. Senyum ke pelayan. Terus pelayannya bingung. Berarti kita harus ngomong gitu. Harus ngomong. Kalau Nah, udah- seandainya Enggak, bentar Kalau dulu, Mbak. gimana? Bentar dulu, Mbak. Oh, iya, Udah iya, nih, iya, udah iya. ngomong ya. Udah ngomong teh baru dia ngerti. Kesananya teh gitu lagi. Kudu ngomong lagi. Ngerti. Gitu lagi. Berarti- itu mah bosen kalau gitu. berarti Udah tinggalin aja, Mbak. berarti Mi, oh jadi emosi nih. Jadi erosi, Mbak. Jadi Mi, kalau seperti itu, yang pertama kita introspeksi diri kita. Takutnya kita naon ngaranna teh mengekang atau keinginan dia untuk explore gitu ya. Bukan ngekang. Apa? Pembelaan diri. Enggak, dengan dulu. Itu mungkin kita salah. Kita kan ini mah bukan Momi, bukan Bunda, bukan kita laki-laki luas sekali. Itu mah abah aja. Gitu. Tapi Yang pertama. Tapi kebanyakan laki-laki seperti itu. Oh, Jadi gitu. harus ditakol lah. Kalau udah Baru? ditakol baru ngomong gitu. Tapi kan lama Makanya kelamaan ditakolan ditakolan wae emang nggak sakit tuh kepalanya ditakolan terus gitu kan. Tuh bocor. ibu-ibu. Ini kalau ibu-ibu lagi ngobrol, ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu juga banyak yang nonton itu lanjut. Emang Jadi iya, memang sok. kalau Memang ibu-ibu bener ya. itu ya, ibu-ibu Harusnya itu, ngerti. kenapa disebut wanita Rombeng bukan apa? Rombeng. bukan Apa sih? rombeng Apa? Banyak bicara? bukan Apa? kenapa Kenapa rombeng? Abang aku mah nggak rombeng. Iya, apa tuh? Apa istilahnya? Apa bahasanya? Apa Abang aku bilang aku rombeng. Apa istilahnya? jadi gini, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari fisik ya, perempuan memang lemah. Ya, lemah. Banyak sih yang kuat juga, angkat besi perempuan banyak. Tapi kalau secara fisik itu kita kan lemah. Ada organ-organ yang tidak bisa dipaksakan untuk melakukan hal yang dilakukan laki-laki ya secara fisik ya. Tapi kalau secara batin kita tuh sebenarnya lebih kuat gitu daripada laki-laki. Menguatkan diri, Enggak kuat. Kayaknya mah. menguatkan diri. Contohnya Siti Hajar, Siti Aisyah, Asia, Siti Maria. Emang beliau wanita-wanita hatinya yang kuat? Apakah ujian
zaman sekarang seperti itu? Enggak. Ujiannya kan setiap zaman itu berbeda. Betul, berbeda. Berarti transformasi atau evolusi dari seorang perempuan itu juga berbeda. Berarti kekuatannya pun berbeda. Makin melemah. Berarti ujiannya juga beda gitu, Pak. Ujiannya beda. Jadi cara menanggapinya juga pasti beda. Iya. Makanya suka gini, Mbak. Aku itu bukan Siti Aisyah, tapi Siti Heti. Jadi teman-teman Bukan Siti Aisyah, tapi aku Siti Heti yang bisa teman-teman tegar dan kuat. channel Ikhlas, pasrah. Udah Abah. Ya, mau apa lagi Abah? ini Abah mau ngobrol sama penonton dulu. Yes. Teman-teman, jadi oke, kita nanti akan hapus pertanyaan-pertanyaannya. Judulnya nanti akan Abah kasih judul Curhatan Momi Heti. Itu aja ya. Curhatan? Kok kayak marah ke aku teh, kayak ngenes ke seseorang teh gitu. Karena Abah laki-laki. Karena Abah laki-laki. Kan satu spesies Iya. Abah laki-laki. Tapi kan tidak semua laki-laki. Tidak semua. Laki-laki. Maksudnya tidak Aduh, semua ya Allah, ya Allah. laki-laki seperti itu. Iya, Bapak kita Contoh, juga kan nggak gitu. iya contoh misalkan saya mah nggak akan ngobrol ke yang lain. Ketika istri saya marah, baku, saya mah sabar. Ya. Saya sabar nih, lempeng nih. Nah, Apa bedanya? Apa sabar dengan lempeng gini ya? Udah kita apa bilang bla 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 bla. Jawabannya apa antum? Nah, ibu-ibu nanti ya gitu nggak? Kenapa? Sok ibu-ibu pernah nggak digituin, dilempengkeun pisan? Aku tuh jadi emosi kalau gini teh. Udah Abah. Jadi lapar. Nah, ibu-ibu nanti kalau mau ikutan curhat di segmen di sini nanti kita akan ganti ya judulnya. Nanti setiap hari Selasa ya di uploadnya. Hari Selasa langsung komen di bawah, Abah Ustaz saya daftar ingin curhat, Abah Ustaz saya daftar. Jangan lupa like, komen, share. Jangan lupa subscribe ya. Temennya Momi Happy subscribe juga ya, Mom, share juga ya ke teman-temannya ini, teman-temannya Kang Sule juga di share ya, teman-temannya Kang Sule. Mudah-mudahan Momi Happy sehat, diberkahkan rezekinya. Amin. Terus apa lagi? Mudah-mudahan setiap permasalahan Momi Happy ada diberi segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan ya. Oke. Jadi kali ini pertanyaan Abah Ustaz gagal. Jadi jebakannya gagal. Hari ini kita kalah, teman-teman. Hari ini kita kalah oleh ibu-ibu berdua ini. Ya. Jangan lupa terus share di komen, di like ya. Mudah-mudahan curhatan ini yang berdua mewakili ibu-ibu untuk bapak-bapaknya. Biar bapak-bapaknya jangan lempeng-lempeng saja gitu. Nih, hei, bapak-bapak yang lempeng-lempeng, yang suka lempeng-lempeng. Ini maaf ya. Telunjuk saya ke sana, pada yang sisanya ke saya. Saya suka Bapak-bapak lempeng. ini yang lebih lempeng nih Lebih beda lempeng nih. saya. Jadi bapak-bapak yang suka lempeng-lempeng ke ibu-ibunya, sekarang stop lempeng. Susah kalau lempeng. Susah Kalau masuknya. Susah Ke masuknya. hati, Ke gitu hati. maksudnya. Iyalah, sakit hati kalau Abah lempeng. Jadi sekarang bapak-bapak kalau ingin dimanja sama ibu-ibunya, kalau ingin disayang sama ibu-ibunya, stop masalah lempeng. Harus lebih perhatian ke ibu-ibunya. Iya, betul. Harus sensitif. kalau istrinya Walau ngomong, jadi sensitifnya seorang perempuan dari pembicaraan ini satu, ketahuilah perempuan ketika marah salah satunya yaitu mendiamkan suami. Jadi puncaknya istri marah itu adalah Diam. Yang kedua, ketika kita lempeng-lempeng saja, rasakan oleh bapak-bapak kalian, subscriber teman-teman
khususnya yang sudah menikah, rasakan di hati, enak nggak dicuekin sama istri kita serumah. Saya juga nggak enak sebetulnya. 2 hari dicuekin 2 hari sama itu. Karena kalau udah 3 hari kan nggak boleh ya. 3 hari kayak bulan madu lagi. Kayak bulan madu lagi. 3 hari kayak bulan madu lagi. Makanya positif. Positif ya. Itu yang kedua, ketika seorang istri itu membiarkan suami, mendiamkan suami, berarti suami harus peka. Suami harus peka atau pasangan harus peka bahwa pasangan kita sedang ada sesuatu atau sedang marah ke kita. Kalau marah ke orang lain mah, istri mah nggak akan seperti itu, perempuan nggak akan seperti itu. Kalau marah ke suami, pasti perempuan itu mendiamkan. Ditanya ayeuna, dijawab minggu hareup. Gitu ya? Enggak segitunya, Bang. Hah? Enggak seminggu. Alhamdulillah kalau ibu kalau ininya gitu. Oh, gitu. Ya. Seminggu, Bang? Nggak seminggu juga sih. Cuman serasa sejam itu seminggu. Iya mah kan kalau didiemin sama aku sejam itu rasanya 7 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, rasakan oleh bapak-bapak ketika istri kita marah. Kita nggak tahu istri kita marah, tapi rasakan oleh bapak-bapak, hati kita nggak akan enak. Sumpah, hati kita nggak enak. Nah, daripada kita kerja nggak bener, cari nafkah nggak bener, siap-siap tahan mental, tahan uji nyalinya untuk dinasehatin istri kita. Ya, laki-laki harus diam aja lah, diam, nerima aja lah. Walaupun benar kita itu, walaupun benar, diam aja. Diam Ya, aja. karena kan Nah, ya tuh kan langsung nyolot kan. Iya, karena kan pasalnya cuman 2. Apa aja pasalnya? Perempuan selalu benar. Heeh. Pasal 2, kalau perempuan salah, kembali ke pasal 1. Perempuan selalu benar. Ya, Maha teman-teman. benar Allah Dengan segala dengan firman-Nya. segala firman-Nya. Tapi kalau pasal itu pasal 1 perempuan selalu benar. Kalau perempuan salah berarti kembali ke pasal 1. Jadi teman-teman, Jadi apa harus mengalah? bukan untuk saya sebetulnya ya. Kalau saya mah nggak pernah seperti itu, tapi lebih ya, lebih daripada. Jadi kita ini harus makin hari makin berubah sikap kita ke pasangan kita, lebih harmonis lagi ke pasangan kita, lebih mengerti lagi ke pasangan kita. Kasihan soalnya perempuan itu ketika sudah membacakan akdun nikah, antah tuka wazawaz tuka qabiltu nikah, itu seluruh raganya, seluruh hidupnya itu diserahkan kepada suaminya. Maka untuk para suami yang baik hati, yang soleh, yang ganteng, jagalah istri kita. Seandainya misalkan kita terpincut sama yang lain, dia beja heula. Dia bebeja dulu. Ada apa? Ada Lagu gimana? satu lagi. Gimana? Bila sudah tiada baru terasa. Nah, itu. Maaf Itu ya, banyak nyanyi. itu lagu mendoakan istri kita hilang gitu. Jangan ya. Iya, Kasihan. kalau sebelum terlambat, Sebelum perbaiki diri, perbaiki ikatan. Jangan perbaiki sampai komunikasi. nanti suatu hari menyesal di kemudian hari. Nah. Aduh, aku kehilangan orang yang perhatian, yang udah menyayangi sepenuh hati, setulus hati, Memberikan anak terus, kepada kita. gitu. Terus kita ya menyesali di akhir nanti gitu ya. Sebelum menyesali, perbaiki diri sekarang. Oke, terima kasih. Betul, ya. Nah, satu lagi, Mom. Apa? Nasihat bagi orang-orang yang PHP. Nasihat bagi orang-orang yang PHP itu apa, Mom? Pemberi Pemberian harapan PHP. PHP-nya? Jadi PHP-nya Pemberi harapan PHP. Jadi gimana Jadi, tuh? ya jangan PHP-in para wanita aja ya, kasihan. Hatinya itu selembut sutra. Masya Allah. Nih, Kalau sudah robek ya sudah. Kalau- sudah sakit hati ya sudah gitu. tuh. Perempuan. kayak kaca ya, Kalau perempuan udah itu pecah ya hatinya. udah pecah. nggak Kalau bisa disambung juga retakannya nggak hilang. Nah Kayak itu. Jadi kalau sudah tidak ada kepercayaan dari istri kita, maka kamu mana teh anggar we semua Dicurigai. dicurigai. Kayaknya ya
teleponan 10 menit sekali. Berarti Anda melakukan sesuatu yang mencurigakan. Enggak itu. Heureuy, biar ketawa-ketawa. Nih teman-teman, oke. Apabila ibu-ibu seluruh warganet ya, seluruh netizen, jangan netizen, seluruh follower, subscriber nih Abah Channel yang belum mewakili pada saat ini wakil dari ibu-ibu semua yang belum mewakili, oke, komen di bawah, Abah Ustadz saya ingin curhat bersama Bunda. Jadi bertiga, Bunda Heti, jadi rame pokoknya mah. Saya nggak akan ngomong-ngomong masalah apa, oke? Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita lanjut jilid ketiga nanti ya. Ini baru jilid kedua. Jilid pertama sudah berdua, jilid kedua ini ada 2, jilid ketiga kalau ada yang mau ikut di sini, oke. Tinggal di komen, saya mau ikut karena curhatan Mommy Heti belum mewakili hati seluruh perempuan, ya boleh ya, boleh ya, boleh, oke. Jangan lupa ini konten ini dibuat bukan untuk mengadu dombakan antara laki-laki dengan perempuan, tapi tabayun, muhasabah diri, kemudian saling memperbaiki, untuk introspeksi diri, terus kita untuk sharing pengalaman, istiqomah lah kita dalam keadaan apapun. Laki-laki harus istiqomah. Nah, istiqomah Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Aku teh cemburu, Pak. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Jangan lupa komen, share, like. Satu lagi jangan lupa subscribe channelnya Abah Ustadz. Biar lebih seru lagi ya. Banyak yang komen. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kali ini memberikan inspirasi, memberikan hiburan juga, ketawa bersama. Ya, betul. Menjadi ibadah bagi kita menghibur. Sebelum kita close, ada Mommy Heti untuk nyanyi lagi. Ya. Bagi apa? Nyanyi apa? Bila sudah tiada baru terasa. Gitu ya. Udah segitu. Udah segitu. Aduh, karena amplopnya kurang ya. Oke, teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.